Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik inovasi pendidikan. Di dalam mata kuliah inovasi pendidikan ini adalah pertemuan keempat di mata kuliah inovasi pendidikan pada program studi PG PAUD Universitas Islam Ahmadiyah Kuningan. Seperti apakah sih karakteristik dan inovasi pendidikan ini? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama mengenai karakteristik. What is the mean to karakteristik? Ya, seperti halnya setiap manusia itu memiliki karakteristik secara tersendiri, ataupun setiap benda dan lain sebagainya memiliki karakteristik secara tersendiri. Jadi apa sih karakteristik? Nah, jika melihat dari pengertian karakteristik itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama dilihat dari etimologis, yang arti terdapat dari susunan dua kata ya, yang terdiri dari karakteristik. Dari kata karakteristik, dan tafsiran ini karakteristik diambil dari bahasa Inggris yang artinya karakter, dengan karakteristik ya. Ini merupakan sebuah sifat khas. Jadi jika tadi saya mencontohkan tentang setiap manusia memiliki karakteristik tersendiri, artinya setiap manusia memiliki ciri khas secara tersendiri, ataupun benda-benda sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini memiliki ciri khas secara tersendiri ya. Jadi ciri inilah yang disebut dengan karakteristik. Nah, kekhasan ini merupakan garis besar dari karakteristik khas yang melekat pada seseorang ataupun suatu objek. Nah, ini yang seperti apa yang tadi saya katakan, bahwa setiap benda ataupun manusia ataupun hewan dan lain sebagainya memiliki kekhasan. Ini akan menunjukkan sebuah identitas tentang dirinya, atau baik itu dilihat dari kepribadian ataupun dilihat dari aspek-aspek lainnya, sehingga akan membentuk kekhasan. Nah, kekhasan inilah yang menunjukkan identitasnya. Oleh karena itu, di dalam inovasi tentu ada khasnya, ada cirinya secara tersendiri bagaimana inovasi itu dilakukan atau bagaimana inovasi itu bisa terjadi. Oke, kemudian karakteristik inovasi pendidikan ini dapat diartikan dari kata karakteristik dan inovasi pendidikan. Artinya ini memiliki dua kata, terdapat di dalam dua pengertian. Pengertian yang pertama itu mengenai karakteristik, pengertian yang kedua itu mengenai inovasi pendidikan. Jadi pada dasarnya karakteristik dan inovasi pendidikan ini adalah memiliki dua pengertian yang berbeda. Yang pertama, karakteristik itu seperti apa yang tadi telah saya katakan, bahwa karakteristik itu adalah ciri khas ya. Ciri khas ini bisa berbentuk watak ya, bisa berbentuk corak tingkah laku, tanda khusus lainnya yang ada pada setiap individu manusia ataupun setiap individu dari benda-benda yang ada di dalam permukaan bumi ini. Misalkan karakteristik dari batu itu kan keras. Nah, karakteristik dari kayu itu tidak terlalu keras. Karakteristik dari air itu lembut. Misalkan seperti itu. Artinya ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan sebuah identitas mengenai benda ataupun makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Sehingga ketika kita menemukan benda tertentu, maka itu dapat dikatakan sebuah nama, atau setiap benda memiliki nama tertentu yang berasal dari karakteristiknya. Nah, dengan demikian bahwa karakteristik ini memang perlu diidentifikasi sehingga kita bisa menemukan sesuatu yang memang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karakteristik ini perlu dipahami juga untuk untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, karakteristik ini perlu dipahami untuk proses identifikasi yang nantinya dapat dilakukan tindak lanjut. Oke, nah seperti apakah kita memahami tentang tindak lanjut karakteristik? Kita buka dulu helpernya ya. Nah, ini helper, kita buka helper.
supaya bisa lebih dipahami. Jadi bagaimana karakteristik ini mampu mengidentifikasi suatu permasalahan. Apa ini? Wow, kena malware kayaknya ini. Oke, kita buat dengan cara yang lain aja karena ada kena malware kayaknya. Oke, atau saya pause dulu ya. Oke, kita akan seperti oke, misalkan seperti ini ya. Misalkan gini, ini kan tentang identitas ya. Ini identitas. Kemudian dari identitas ini kan berkaitan dengan karakteristik ya, karakteristik ya. Karakteristik. Kemudian dari identitas ini akan membentuk sebuah KBM ya. Nah, dari KBM ini, identitas ini akan muncul inovasi ya, inovasi. Nah, dari inovasi inilah akan membentuk KBM yang menyenangkan ya. Makanya letak dari inovasi pendidikan ini, dari karakteristik inovasi pendidikan itu bagaimana caranya membentuk KBM ya, kegiatan belajar mengajar, sehingga menjadi menyenangkan untuk peserta didik dan pada akhirnya akan mencapai sebuah prestasi ya, prestasi belajar peserta didik. Jadi karena senang dari inovasi ini, karena peserta didik senang mengikuti pembelajaran. Kenapa bisa senang? Karena adanya sebuah inovasi. Nah, itu akan membuat prestasi akademik siswa semakin lama semakin meningkat ya. Gitu. Oke, kemudian kita next ya. Nah, itu adalah letak inovasi pembelajaran, karakteristik di dalam inovasi pendidikan. Nah, berikutnya, si pendidikan adalah suatu ide, barang, metode dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, masyarakat, baik berupa hasil invensi ataupun discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan yang baru. Invensi itu adalah invensi ini merupakan penemuan yang memang benar-benar baru ditemukan ya, invention. Kalau discovery itu sudah ada tapi kemudian baru ditemukan. Nah, jadi bagaimana kegiatan KBM ini mampu membentuk, atau bagaimana seorang guru mampu membentuk kegiatan KBM yang terbarukan sehingga nanti peserta didik mampu meningkatkan segala potensi yang ada pada dirinya. Jadi fungsi dari inovasi pendidikan ini adalah menemukan cara-cara pembelajaran yang baru ya, menemukan metode-metode yang terbarukan sehingga peserta didik terstimulan untuk mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu guru secara tersendiri. Oleh karena itu, inovasi pendidikan ini perlu dipahami setiap pengajar sehingga kegiatan pembelajaran itu tidak terkesan monoton ya. Nah, kita lanjut ya. Bentuk-bentuk dari karakteristik pendidikan. Bentuknya, yang pertama sifatnya baru. Baru ini bukan berarti sesuatu yang memang baru ditemukan. Baru ini artinya ada perbedaan antara satu sama lainnya. Jika setiap kali teman-teman mahasiswa mengajar dengan menggunakan metode konvensional, nah dengan metode ini, dengan inovasi pendidikan ini, maka akan ditemukan sesuatu yang baru.
Dan misalkan penggunaan slide itu kan hal yang baru, tapi slide-nya itu tidak monoton. Misalkan menggunakan mailing, ya menggunakan hyperlink, kemudian menggunakan sistem multiple choice yang berbeda dan menyenangkan gitu. Karena bagaimana di pendidikan anak usia dini ini, anak-anak ataupun peserta didikan anak usia dini ini mampu mengeksplorasikan apa potensi yang ada pada dirinya melalui inovasi pendidikan ini, gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya kualitatif, peningkatan nilai guna dan nilai tambah pada peningkatan mutu. Artinya pada saat guru ingin melakukan inovasi pendidikan, kita harus memperhatikan peningkatan nilainya, baik itu nilai guna maupun nilai tambah, sehingga nanti akan meningkatkan kualitas dari pendidikan secara tersendiri, dari mutu pendidikan secara tersendiri, sehingga potensi-potensi yang tergalikan itu mampu disalurkan, dan nanti pada saat peserta didik melanjutkan ke jenjang berikutnya, dia secara tidak langsung sudah memiliki keinginan untuk belajar. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menggugah peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui inovasi yang dilakukan oleh gurunya. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan hal ini mencakup tentang komponen dan aspek dalam pendidik, baik berupa ide, kegiatan praktek, kerja, ya, dan hasil produksi. Artinya bahwa pada saat ingin melakukan inovasi pendidikan yang terbarukan, ya tentunya si guru ini harus memperhatikan bagaimana kegiatan inovasi ini mampu menghasilkan sebuah produksi yang relevan dengan kondisi saat ini. Ya, artinya produksi di sini itu kan bahwa pendidikan ini sama dengan industri-industri lainnya. Artinya ada di bidang industri itu kan ada industri jasa, ada industri yang bergerak di bidang produk, ya, dan ada industri-industri lainnya. Kalau industri jasa itu termasuk di dalam pendidikan, ya. Pendidikan ini adalah salah satu bidang industri yang bergerak di bidang jasa. Artinya bagaimana guru-guru mampu melakukan kegiatan produksi, menghasilkan peserta didik, gitu kan. Produknya adalah peserta didik yang relevan, yang memiliki kompetensi sesuai dengan keinginan masyarakat, yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan keinginan dunia usaha maupun dunia industri, sehingga peserta didik ini ketika dia lulus dia memiliki inovasi dia memiliki pemikiran-pemikiran yang terbarukan, dan kemudian mampu meningkatkan kredibilitas dirinya sehingga bisa digunakan oleh pasar, artinya bisa digunakan oleh orang yang membutuhkan. Kalau di pemerintahan berarti dia bisa memberikan kontribusi terhadap baik buruknya layanan layanan di bidang kepemerintahan, dan begitu pun dengan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya ada unsur kesengajaaan, dilaksanakan secara terencana. Oleh karena itu, pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, tentunya guru harus memperhatikan tentang bentuk pembelajaran yang seperti apa, yang memang sesuai dengan kondisi saat ini. Walaupun memang termasuk di dalamnya ada anak usia PAUD atau Anda mengajari PAUD, tentunya bahwa Anda harus merefleksikan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anak di masa yang akan datang. Kita tidak perlu mencontohkan yang terlalu jauh. Artinya bahwa pada saat misalkan anak usia PAUD ini menginjak ke TK, dia sudah bisa memahami tentang kondisi-kondisi pembelajaran yang akan dilaksanakan di TK. Melalui apa? Melalui image, melalui gambaran yang disampaikan oleh teman-teman dosen atau teman-teman bapak atau oleh guru, sehingga si peserta didik ini memiliki pemahaman tentang kondisi yang sebenarnya. Nah, hal pertama yang memang harus diperhatikan pada anak usia dini adalah bagaimana caranya sikap yang dibangun, ya, sikap pada peserta didik ini mampu dibangun secara teratur, ya, tersistematis, sehingga sikap ini mengarah kepada bagaimana dia bisa memunculkan potensi-potensi yang ada pada dirinya, sehingga dia mengakui bahwa potensi yang paling cocok atau potensi yang paling relevan dengan peningkatan dari kualitas dirinya adalah pada bidang tertentu. Itu sudah dipahami dan mampu ditingkatkan secara tersendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah meningkatkan kemampuan. Artinya dia meningkatkan kemampuan dari berbagai sumber masukan yang ada dalam pendidikan yang meliputi unsur manusia, kemampuan dana, sarana, dan prasarana.
Nah, eh, jika merujuk dari apa yang tadi saya katakan bahwa inovasi yang dilakukan oleh tenaga pengajar ini mengarah kepada unsur kesengajaan. Artinya ada nilai-nilai tertentu yang diharapkan oleh guru sehingga peserta didik memiliki kemampuan yang relevan dengan kondisi saat ini. Ya, si guru ini dia membangun sebuah perencanaan. Apa sih harapan dari peserta didik? Kalau dilihat dari skemanya seperti ini, kita balik lagi ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari skemanya, misalkan ini ada ya, sorry, ini masih baru nih. Ini misalkan kita dimulai dari visi. Visi ini adalah tujuan dari lembaga pendidikan. Artinya bagaimana si sekolah ini mampu meluluskan peserta didik yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Apa keinginannya? Ya karena kita berbasisnya Islam, berarti misalkan ke peserta didik memiliki kemampuan untuk mengaji. Misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Sehingga dari vision ini, dari tujuan ini nanti akan membentuk sebuah kegiatan pembelajaran ya. Nah, ini pembelajaran yang disesuaikan dengan keinginan market, keinginan pasar. Marketnya siapa? Marketnya adalah orang tua. Apa yang diinginkan oleh orang tua peserta didik? Nah, kita harus memahami itu. Makanya pada saat kepala sekolah mengadakan rapat dengan wali murid, itu tentunya itu ada survei yang mengarah kepada keinginan orang tua terhadap pembentukan lembaga atau bagaimana lembaga bisa membentuk peserta didik sesuai dengan harapan ataupun keinginan orang tua, sehingga nanti dari visi sekolah akan membentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kegiatan pembelajaran ini ya, harus sesuai dengan kondisi saat ini. Kita tidak bisa tradisionalisme, tapi kita harus mengarah kepada bagaimana pembelajaran ini mampu menunjang pemahaman-pemahaman manusia yang akan hadir dari sekarang sampai di masa yang akan datang. Nah, itu. Jadi visioner dari seorang guru itu bisa memahami atau bisa menekan tentang bagaimana kondisi market saat ini dengan kondisi market di masa yang akan datang. Artinya apa? Artinya seorang guru harus lebih paham tentang teknologi, tentang tafsiran teknologi di masa yang akan datang itu bentuknya seperti apa. Nah, pemahaman-pemahaman ini harus disampaikan kepada peserta didik sehingga nanti bisa memiliki lulusan yang bermutu gitu kan. Nah, lulusan yang bermutu itu yang diharapkan oleh peserta. Lulusan yang bermutu itu apa? Lulusan yang bermutu itu adalah lulusan yang mampu memberikan kontribusi terhadap terhadap market, terhadap perkembangan zaman. Itu lulusan yang bermutu. Jadi dia tidak menjadi sampah masyarakat, tapi dia bisa mengkontribusikan seluruh potensi-potensi yang ada pada dirinya sehingga dia bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, kita next ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana guru dan siswa mampu meningkatkan kemampuan dirinya. Kemudian adanya sebuah tujuan ya yang jelas, sasarannya siapa, hasilnya apa. Tadi saya sudah membahas bahwa yang pertama dari visi sekolah itu sudah menunjukkan adanya gambaran mengenai kualitas yang diharapkan oleh peserta didik ya, oleh orang tua mengenai anaknya, apa sikap dan sifat yang dimiliki oleh anak, kemudian dari sifat dan sikap ini mampu menunjang ke arah mana gitu kan. Jadi misalkan gini, ini adalah PBM ya, pembelajaran ya. Jadi PBM pembelajaran, dari pembelajaran ini ada KBM ya, kegiatan belajar dan mengajarnya, kemudian harapan orang tua ya, kemudian dari harapan orang tua kesananya muncul potensi yang dimiliki oleh anak ya, kemudian nanti dari potensi ini dia bisa mengeksplorasikan ya, jadi potensi ini bisa dikeluarkan oleh anak yang nantinya akan mencapai mutu lulusan ya, mutu lulusan gitu kan.
mutu lulusan. Jadi mutu lulusan ini harus relevan dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Oke, kita next. Evan M. Roger dan 93 halaman 14-16 mengungkapkan bahwa karakteristik inovasi pendidikan itu yang pertama keuntungannya relatif. Jadi sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Artinya gini, artinya inovasi yang dilakukan oleh guru itu memberikan kontribusi yang baik juga terhadap lulusan, terhadap mutu lulusan. Jadi jangan sampai guru melakukan inovasi, tapi inovasinya tidak mengarah kepada kualitas lulusan. Kualitas lulusan ini memang jika diperhatikan atau jika ditinjau dari sebuah teori bahwa untuk memperhatikan mutu lulusan kita juga harus memperhatikan bahan-bahannya. Karena apa? Karena bahan yang baik, ya, bahan yang baik itu akan menghasilkan lulusan yang baik juga, atau yang menghasilkan produk yang baik juga, ya. Nah, karena PG PAUD itu merupakan dari fondasi, ya, merupakan fondasi dari segala bentuk pendidikan, maka bahan-bahan itu diciptakan dari sejak PAUD. Kita harus memperhatikan peserta didik mengenai karakteristik apa yang ingin dibangun oleh sekolah, sehingga peserta didik ini memiliki kualitas yang sesuai dengan keinginan orang tua. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita sedang membentuk sebuah bahan. Ya, artinya ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah baju, maka bahan yang seperti apa yang akan digunakan? Ya, kita mulai menyatukan benang, ya kan? Dari benang disatukan sehingga menjadi sebuah kain, dari kain kemudian di desain sehingga menjadi sebuah pakaian, setelah didesain, dijahit, dan akhirnya setelah selesai produksi dipasarkan. Nah, begitupun dengan anak PAUD. Anak PAUD itu adalah proses merancang dari mengumpulkan berbagai benang sehingga menjadi sebuah kain yang berkualitas, yang nantinya kain ini menjadi bahan untuk membuat baju. Nah, begitupun di dalam pendidikan, bagaimana anak usia PAUD ini dia bisa dijadikan bahan yang kompatibel, bahan yang baik, bahan yang berkualitas, yang nantinya bisa meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia, yang nantinya bisa membuat sebuah mutu lulusan yang relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Itu karena itu. Kemudian yang kedua, kompatibel, ya, itu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilainya atau values-nya, pengalaman lalu kebutuhan dari penerima. Jadi, nah, yang seperti tadi saya katakan ada kata kompatibel, ini mengarah kepada pengalaman yang dialami oleh peserta didik PAUD, kemudian dari pengalaman-pengalaman itu bisa memenuhi kebutuhan dari penerima. Artinya apa? Artinya jangan sampai anak usia PAUD itu cenderung malas, ya kan? Itu yang perlu ditanamkan, seperti kemudian tidak menghargai teman sebaya, tidak menghargai orang tua, tidak menghargai guru, dan lain sebagainya. Nah, aspek pengalaman itu perlu ditanamkan, makanya pada saat usia PAUD itu harus disediakan yang namanya tempat cuci piring. Jadi pada saat bawa bekal anak usia PAUD nyuci sendiri gitu kan, disimpan sendiri, dirapikan sendiri. Pembelajaran itu dulu yang harus dipahami oleh anak-anak PAUD, sehingga pada saat dia dewasa dia sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan disiplin, atau dia sudah terbiasa berdisiplin dengan bertanggung jawab terhadap barang-barang miliknya terlebih dahulu. Jadi jangan dulu mengajarkan matematika, jangan dulu mengajarkan bagaimana cara membaca yang baik yang benar, tapi mengarah kepada nilai sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik dan pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Seperti yang sudah saya katakan di pertemuan yang lalu, bahwasanya materi ajar bisa dipahami dengan waktu yang relatif singkat, tapi pembentukan sikap, pembentukan karakteristik anak itu tidak bisa dipelajari dengan waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, bahwa pembentukan sikap ini harus dimulai dari sejak dini.
Ya, makanya pendidikan usia PAUD itu tidak bisa dilakukan secara tersendiri. Artinya hanya dilakukan oleh lembaga pendidikan. Ya, pendidikan usia PAUD harus dilakukan secara bersama-sama antara lembaga pendidikan dengan orang tua. Makanya harus ada pendidikan orang tua juga. Sekali-sekali orang tua diundang mengenai bagaimana cara melakukan pendidikan terhadap anak. Oke? Kita lanjut. Berikutnya kompleksitas, ialah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi si penerima. Bagaimana inovasi yang dilakukan oleh guru ini mampu nggak untuk memberikan tingkat pendidikan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Mudah dipahami nggak oleh gurunya aja secara tersendiri. Kita jangan jauh-jauh kepada peserta didik. Kalau misalkan hasil inovasi yang dilakukan oleh peserta didik itu membuat sulit gurunya untuk mengajar, jangan diterapkan. Tapi bagaimana Pak, saya ingin melakukan inovasi ini bagus, dipelajari terlebih dahulu inovasinya, baru tahun depan bisa mulai digunakan. Ya, jangan sampai inovasi yang digunakan itu justru malah bikin ribet Anda pada saat mengajar. Tapi seharusnya mempermudah Anda dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, berikutnya triabilitas, ialah dapat dicoba atau tidaknya sesuatu inovasi oleh penerima. Jadi dapat diaplikasikan oleh penerima. Bagaimana peserta didik ini mampu meningkatkan potensinya melalui inovasi yang Anda berikan atau yang Anda lakukan. Berikutnya dapat diamati atau observability, ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Artinya ada rentang nilai atau rentang kalau di tingkatan SDMTS itu ada yang disebut dengan KKM, kriteria ketuntasan minimum. Nah, bagaimana hasil inovasi yang Anda lakukan itu mampu diukur, ya, mampu diukur mengenai sejauh mana peningkatan dari inovasi yang Anda gunakan. Ukurannya ada di mana? Ukurannya ada di kemampuan siswa dalam meningkatkan potensinya. Ya. Kemudian ukurannya di mana lagi? Ukurannya adalah adanya pengembangan sikap dari peserta didik secara tersendiri. Ya, jadi peserta didik dia melakukan kegiatan, dia bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dimiliki olehnya, dia bertanggung jawab terhadap sikap yang dilakukan olehnya, gitu kan, sehingga nantinya akan membentuk karakteristik secara tersendiri. Dengan demikian bahwa pada saat kita memperhatikan, ya, inovasi yang akan dilakukan oleh peserta didik itu harus mampu mengarahkan kepada nilai values-nya. Kita harus memperhatikan tentang compatibility-nya, kompleksitasnya, ya, tingkat kesukarannya, itu triability-nya, sehingga nanti peserta didik secara tidak langsung akan meningkatkan mutunya, gitu kan. Seperti apa yang saya katakan di pertemuan sebelumnya, bahwa pada saat kita akan menentukan nilai dari pada saat kita akan menentukan inovasi yang akan dilakukan itu mampu meningkatkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara tersendiri. Oke. Tunggu bentar ya. Aduh, ini kasih kenapa lagi nih? Aduh. Sebentar ya. Oke, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan itu sendiri berupa kelemahan atau kekurangan dari hal
dilihat dari bagaimana perencanaan yang dibuat oleh guru. Ya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian bagaimana pelaksanaan yang mampu dilakukan oleh guru, kemudian bagaimana peserta didiknya secara tersendiri, dia bisa menerima gak inovasi yang dilakukan oleh guru tersebut. Ya, kemudian bagaimana penelitiannya, bagaimana pengelolaan pendidikannya yang mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan kurang relevan baik dengan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan dan perkembangan anak didik serta kebutuhan pembangunan pada umumnya. Jadi pada dasarnya aspek-aspek ini atau bagaimana inovasi ini tidak berjalan itu karena dilihat dari perencanaan. Ya, jadi sebaik-baiknya kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu dilihat dari perencanaan yang dilakukan, karena tidak ada kegiatan yang berjalan secara efektif tanpa adanya perencanaan. Dengan demikian bahwa pada saat teman-teman mahasiswa ataupun ibu guru melaksanakan kegiatan perencanaan itu harus memperhatikan supaya apa? Supaya nanti kegiatan peserta didik yang dilaksanakan atau kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik, oleh guru dan peserta didik itu mengarah kepada nilai peningkatan potensi yang akan dilaksanakan atau nilai peningkatan potensi pada peserta didik, sehingga peserta didik dia bisa berpikir melalui kondisi yang sedang terjadi saat ini. Ya, dari kondisi-kondisi inilah kemudian peserta didik bisa meningkatkan potensinya dan pada akhirnya ketika dia lulus dia bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kebutuhan masyarakat ini artinya sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Makanya tadi saya berkata pada saat kita menentukan ketika membangun sebuah pertemuan dengan wali murid, kita harus memperhatikan apa visi sekolah, apa visi lembaga, bagaimana cara guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, visi ini harus dipahami oleh kedua belah pihak, sehingga peserta didik atau orang tua dari peserta didik ini bisa melaksanakan kegiatan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh guru di sekolah gitu kan. Jadi jangan sampai di sekolah dia diajarkan tentang A, tapi di rumah dia diajarkan tentang B. Akhirnya tidak ada sinkronisasi antara orang tua dengan peserta didik. Oke, kemudian apa sih faktor-faktornya? Ada faktor dari luar sistem. Kalau tadi faktor di dalam sistem, sekarang faktor di luar sistem. Ya, faktor di luar sistem, inovasi pendidikan tidak berjalan karena adanya eksploitasi. Penduduk yang besar menuntut layanan pendidikan yang banyak, gitu kan ya. Nah, ini salah satunya. Yang kedua, meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Tingginya angka keterlantaran pendidikan, ya banyaknya lembaga pendidikan yang tidak berjalan, gitu kan. Adanya banyaknya lembaga pendidikan yang tidak memiliki sarana prasarana yang relevan. Ini juga berpengaruh terhadap inovasi pendidikan. Kemudian belum tingginya kesadaran dalam masyarakat untuk melaksanakan perubahan yang sesuai dengan kebutuhan, ya, gitu kan. Nah, ini kenapa kita harus melaksanakan kegiatan inovasi? Karena kebutuhan SDM di luaran sana itu mengarah kepada bagaimana pendidikan saat ini. Jadi jika Anda merasakan kondisi ekonomi saat ini terpuruk, itu adalah hasil pendidikan yang dilakukan di masa yang lalu. Ya, makanya pada saat kita harus melaksanakan kegiatan PBM, kita harus memprediksikan, kita harus mampu memprediksikan mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian sampaikan kepada peserta didik mengenai prediksi Anda dan biarkanlah peserta didik berpikir tentang bagaimana cara mereka untuk keluar dari zona yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ya. Pesatnya perkembangan iptek menuntut dasar pendidikan yang kokoh serta peningkatan kemampuan secara kontinu. Artinya bahwa melalui perkembangan iptek ini pendidikan dilaksanakan secara terus-menerus tanpa ruang, batas, dan waktu, ya. Gitu kan, pendidikan ini bisa dilaksanakan dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. Berikut seperti halnya sekarang kita kan sedang melaksanakan kegiatan PBM tapi melalui sebuah video, gitu. Karena ini akan salah satu bentuk perkembangan iptek. Jadi kegiatan pembelajaran ini tidak bisa terhenti hanya karena ada sesuatu hal, namun akan tetap bisa dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian terbatasnya sumber pendukung terlaksananya pendidikan secara efektif, ya, karena adanya
keterbatasan pendukung yang pada akhirnya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan itu tidak berjalan seefektif mungkin, dan pada akhirnya karena pembelajaran tidak efektif, lulusan ataupun mutu lulusan ini tidak sesuai dengan harapan bersama. Oke, kemudian berdasarkan ilmiah, artinya kondisi yang kenyataan secara empiris di lapangan. Jadi pada saat inovasi ingin dilaksanakan, kondisi empirisnya bagaimana, gitu kan, sesuai enggak, gitu kan. Nah ini apabila misalkan Anda melaksanakan inovasi pendidikan tapi kondisi empirisnya tidak sesuai dengan keadaan Anda, yang pada akhirnya tidak sesuai dengan yang pada akhirnya menciptakan lulusan yang tidak sesuai dengan keinginan kita bersama. Kayak yuridisme ini adalah permasalahan yang bersifat legal yang tercermin dalam GBHM, ya, menuntut adanya pembaharuan di bidang pendidikan sehingga dengan tujuan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, perluasan kesempatan belajar sampai sekolah tingkat menengah pertama, keserasian antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan pada semua aspek. Ini mengarah kepada nilai hukum dalam dunia pendidikan. Artinya bagaimana secara yuridisme kegiatan pendidikan ini mengarah kepada bagaimana tujuan pendidikan. Tujuan pendidikannya ada pada Undang-Undang 19 Nomor 20 Tahun 2003 yang pada akhirnya itu akan meningkatkan mutu pendidikan sampai ke perluasan kesempatan belajar dari tingkat menengah pertama dan selanjutnya, sehingga nanti kegiatan pendidikan ini secara tidak langsung akan benar-benar menciptakan SDM yang mampu berkontribusi terhadap perkembangan di Indonesia ini. Oke. Kita next. Oke. Ruang lingkup inovasi pendidikan. Nah, ruang lingkupnya, di ruang lingkup inovasi pendidikan ini yang pertama di bidang peserta didik. Artinya ada pengelompokan dalam proses pembelajaran dengan segala gambaran karakteristiknya, gambaran cirinya, sehingga nanti peserta didik bisa memunculkan apa yang menjadi identitasnya. Dia bisa gambar, berarti munculkan di bidang gambarnya. Dia pintar berhitung, munculkan di matematika. Dia bidang misalkan nari atau musik atau seni, dia munculkan di seninya. Jadi kita tidak harus memaksakan orang yang senang seni dia harus pandai matematika, orang yang sedang gambar dia harus pandai matematika. Nanti kan ketika misalkan dia suka gambar kan bisa diarahkan kepada desain grafis, ya, yang sekarang benar-benar lagi dibutuhkan banget gitu kan bisa desain grafis, desain web, desain bangunan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang salah dengan hobi ataupun hebat yang dimiliki oleh peserta didik, tidak ada yang salah. Yang salahnya itu apa? Yang salahnya adalah orang tua dan guru tidak mampu mengarahkan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik, ya, menjadi sebuah harapan atau sebuah potensi yang nantinya akan dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Kalau peserta didik sedang gambar, arahkan gambarnya ke gambar pesawat, nanti bisa desain gambar pesawat. Arahkan gambarnya ke gambar mobil, nanti bisa desain gambar mobil gitu. Jadi jangan sampai anak justru malah dipendam, justru anak malah didiamkan, justru anak malah diminta untuk mempelajari pelajaran yang lain. Nanti ketika sudah dewasa, ketika dia membutuhkan, dia akan belajar secara tersendiri. Misalkan ketika kecil dia diarahkan untuk membangun konstruksi pesawat. Ketika pesawat itu ingin bisa terbang, tentunya ada perhitungan, ada matematika. Nanti anak membutuhkan perhitungan itu, dia karena butuh akan mempelajari secara tersendiri, ya. Dan aspek yang paling penting pula seperti yang telah saya sampaikan di minggu sebelumnya, bahwa bagaimana membangun motivasi peserta didik untuk belajar, itu yang paling penting, ya. Kemudian bidang tujuan pendidikan menyangkut kapasitas pribadi, ya, baik itu sosial, ekonomi, tingkat, jenis pengajaran, cara dan sarana untuk merumuskan sebuah tujuan. Ini adalah mengenai bagaimana, ya, tujuan ini kemudian mengarah kepada kapasitas pribadi dari peserta didik itu, kemudian dari ekonomi, tingkat, dan jenis pengajaran,
serta sarana untuk merumuskan tujuan secara tersendiri, sehingga nantinya ada sistematisasi antara keinginan orang tua, kemudian keinginan peserta didik, lalu bagaimana mutu lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Oke. Kemudian berikutnya isi pelajaran ini menurut jenis dan efek, dampak kapasitas anak didik, bidang struktur ilmu pengetahuan, manfaat, kemampuan mental, dan derajat spesialisme. Artinya bahwa dari isi pembelajaran itu mengarah kepada bagaimana dampak dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya, dampaknya bisa membangun kualitas peserta didiknya. Nah, lalu bagaimana kapasitas peserta didiknya? Kapasitasnya ini dilihat dari mampu nggak peserta didik menyerap informasi yang disampaikan oleh guru melalui inovasi yang dilakukan oleh guru itu secara tersendiri. Ya, sehingga nantinya akan membentuk struktur ilmu pengetahuan yang dipahami oleh peserta didik, ya, serta bagaimana peserta didik memiliki manfaat atau mendapatkan manfaat dari inovasi yang dilakukan oleh guru, serta akan membangun mentalitasnya, ya. Nah, kemudian dari mentalitasnya akan muncul derajat spesialisasi. Ada yang senang di musik, ada yang senang di desain, ada yang senang di matematika, dan lain sebagainya. Itu akan mengarah kepada bagaimana mutu lulusan yang dihasilkan oleh lembaga secara tersendiri. Oke, next itu adalah media pembelajaran, ya. Jadi medianya seperti apa? Seperti fasilitas pendidikan, perabotan, pelengkapan yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan, sehingga nanti si peserta didik ini memiliki potensi-potensi yang sesuai dengan pengajaran-pengajaran yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Kemudian metode dan teknik komunikasi interaksi langsung dan tidak langsung, ya. Nah, ini tekniknya kita kan harus, makanya kenapa ada mata kuliah metodologi pembelajaran, strategi pembelajaran, atau strategi pendidikan. Ini adalah berkaitan dengan bagaimana kemampuan guru atau bagaimana guru mampu meramu, mengolah, ya, sehingga peserta didik ini akan meningkat, gitu kan. Kemudian hasil dari pendidikan, yaitu lulusan yang relevan, lulusan yang sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Oke, itu saja pertemuan kita saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.